Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ikhwah fillah, pendengar Radio Mujahidin serta pemirsa Kompas TV, kita kembali lagi hadir di Mutiara Hati edisi Ramadan bersama saya Yesi dan juga narasumber kita Ustazah Dr. Cucu Nur Jamilah MAG. Insyaallah hari ini kita akan membahas Mutiara Hati edisi Ramadan akan membahas seputar kiat dapur tetap ngebul, ibadah jadi full. Nah, kita langsung sapa saja nih Ustazah. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya nih Ustazah? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah sehat walafiat ya. Ustazah, terkait tema kita nih, kalau di bulan Ramadan ini tentu semua orang itu mencari pahala sebanyak-banyaknya nih Ustazah. Betul. Beribadah sebanyak-banyak mungkin. Tapi juga kan kita tidak bisa menyampingkan pekerjaan kita ya Ustazah. Nah, bagaimana sih Ustazah, terutama untuk muslimah ya, yang pekerjaannya mungkin di rumah, ataupun juga ada muslimah yang berkarir juga di luar. Nah, bagaimana agar pekerjaan ini tidak mengganggu ibadah, agar dapur tetap ngebul, tapi ibadah juga full nih Ustazah. Silahkan Ustazah. Baik, terima kasih Mbak Yesi. Saya menyapa dulu pemirsa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi an'amana 'alaina bi ni'matil imani wal islam wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amin. Amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul maulanal azim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fil hadits, bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulliqatil abwabun nar wa syuffidatis syayatin. Rawahul Bukhari wa Muslim. Ikhwah fillah, pemirsa Kompas TV dan juga pendengar setia Radio Mujahidin FM di mana saja berada. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita dipertemukan kembali dan kita berada di bulan suci Ramadan sehingga kita bisa melatih diri dan juga meningkatkan berbagai ibadah tentunya. Nah, terkait dengan tema hari ini ya Mbak Yesi, temanya unik ya. Dapur ngebul, ibadah full ya. Iya, betul Ustazah. Subhanallah. Ini kayaknya ini lebih kepada muslimah deh, karena yang suka ngebulkan dapur itu bukan bapak-bapak ini, pasti muslimah. Nah, kadang ada ya nih Mbak Isi yang mungkin ada pemirsa ya, tapi saya tidak tahu nih, tidak menyebut satu-satu ya. Ada mungkin yang begini wafilah, targetnya 30 hari. Saya mau full tadarus, pokoknya targetnya itu mungkin 10 juz gitu ya. Kemudian juga ada yang punya target tiada hari tanpa di majelis ilmu. Nah, dengan target-target itu sehingga dia juga masang target dapur. Pokoknya 30 hari dapur kinclong. Artinya dapurnya itu nggak malah disentuh gitu. Jadi nggak masak-masak. Ya, apalagi sekarang kalau Ramadan itu kan udah banyak ya sajian-sajian untuk berbuka, udah untuk pasal-pasal juga ya Ustazah. Juga kan Mbak Esi udah, sehingga ada muslimah mungkin yang begitu 30 hari itu pokoknya dapurnya nggak pernah disentuh, bersih aja gitu. Nah, bagaimana tinjauan Islam terhadap yang kondisi seperti ini? Ihwafillah rahimakumullah, di awal saya akan menyampaikan sebenarnya apa itu ibadah. Nah, ibadah itu ihwafillah ada ibadah itu satu bisa ucapan, bisa sikap, bisa juga perilaku yang memang dipersembahkan hanya untuk Allah. Hanya untuk meraih keridhaan Allah, meraih rahmat Allah. Itu adalah namanya ibadah. Jadi bukan untuk siapa-siapa. Nah, kalau itu kategorinya segala sesuatu yang dipersembahkan untuk Allah, maka ibadah itu luas. Ada ibadah mahdoh yang langsung kepada Allah, ada juga ibadah yang
sifatnya juga kepada yang ada di lingkungan kita. Termasuklah di dalamnya adalah amanah-amanah Allah. Dan itu diperintahkan oleh Allah. Satu ya, yang mahdo itu sudah jelas lah ya Mbak Yesi ya. Ada sholat, ada saum, ada zakat, ada haji, ada umroh, rukun ada Islam ya, infak sedekah ya, terhimpun di dalam rukun Islam. Tapi Allah juga memerintahkan yang lain. Seperti di dalam surat Al-Anfal. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tahunullaha wa rasul wa tahunu amanatikum, inna amwalukum wa auladukum fitnah, innallaha indahu ajrun azim. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, janganlah kamu berkhianat kepada Allah dan Rasul. Wa tahunu amanatikum, dan janganlah mengkhianati amanah-amanah yang telah aku berikan kepada kamu, kata Allah. Apa? Amwal, harta, aulad. Itu juga harus dijaga. Bahkan kata Allah, di sisi Allah untuk menjaga merawat anak-anak itu ada ajrun azim, ada pahala yang besar. Belum lagi Allah memerintahkan di surat yang lain, qu anfusakum wa ahlikum nar, peliharalah dirimu dan keluarga. Nah, ini menyangkut keluarga kalau muslimah ya. Kalau lihat dari ayat-ayat seperti ini, dan tentu ayat-ayat lain juga sangat banyak, bahwa maka ihwafillah di mana saja berada, untuk kita punya target di Ramadan tidak cukup hanya yang sifatnya mahdoh, ritual formal seperti sholat, tilawah, tadarus ya, saum, ta'lim, tidak cukup itu. Menghidangkan, ya ini konteksnya dalam hal Ramadan ya Mbak Yesi, menyiapkan, menghidangkan sajian untuk keluarga yang berbuka, itu berbuka, adalah sahur ibadah. juga ya Ustazah. Nilainya itu adalah ibadah. Menjaga anak dibanding dengan taklim, coba wajib yang mana? Nah, itu juga adalah ibadah. Walaupun sebenarnya taklim itu juga dianjurkan juga ya Ustazah, kita Ya, mengkaji ada ilmu. perintah, tetapi kalau menjaga anak itu yang masih kecil ya terutama. Itu yang diprioritaskan lebih ya, wajib Ustazah. lagi ya. Jadi sebenarnya iwafilah kita harus memahami dulu apa itu ibadah, kemudian nilai-nilai ibadah yang utama, dan memang ada ibadah juga tambahan, dan itu harus kita perhatikan. Jangan sampai yang wajib menjadi kita tinggalkan ya. Nah, kita tadi berarti kita harus mengetahui dulu ya Ustazah makna ibadah itu sebenarnya. Baru kita bisa memprioritaskan nih ibadah mana yang harus kita lakukan terlebih dahulu. Baik, ikhwafillah rahimakumullah, pendengar Radio Mujahidin dan juga pemirsa Kompas TV, nanti kita akan lanjutkan lagi mengenai kiat dapur tetap ngebul dan ibadah jadi full, tetap di Mutiara Hati edisi Ramadan. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang kakak, ayah bunda rahimakumullah, wafillah, pendengar setia Mujahidin FM 105.8 di mana saja Anda berada. Saya Muhammad Hasan, salah satu komisaris dari PT Radio Suara Emas Mujahidin Madani yang menyiarkan pertama kali di Kalimantan Barat sebagai radio dakwah pertama, dan alhamdulillah sudah berjalan lebih daripada 15 tahun. Dan untuk ini kami mengajak iwafillah rahimakumullah untuk sama-sama kita berwakaf, patungan wakaf untuk pembelian perangkat siaran yang memerlukan lebih daripada 75 juta, dan mudah-mudahan ini menjadi wakaf untuk kita mengembangkan dakwah siar dari Masjid Raya Mujahidin yang merupakan masjid kebanggaan kita di Provinsi Kalimantan Barat. Berkah selalu, berkah berjamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir, Allahu Akbar. Baik, ikhwafillah rahimakumullah, pendengar Radio Mujahidin serta pemirsa Kompas TV, kembali lagi di Mutiara Hati edisi Ramadan bersama Yesi dan juga Ustazah Cucu Nur Jamilah. Nah, setelah tadi kita mendengarkan tentang ibadah ya, yang mana ibadah itu tidak hanya sholat, ritual-ritual yang kita lakukan seperti mengaji, membayar zakat, itu memang sudah kewajiban kita. Namun apapun yang kita kerjakan itu akan bernilai ibadah apabila kita niat ikhlas ya, mencari ridho Allah SWT.
Nah, kita kembali lagi nih ke narasumber kita, Ustazah Cucu Nur Jamilah. Ustazah, kalau misalnya muslimah itu ya, tentunya muslimah itu banyak pekerjaannya ya Ustazah, di dapur, mengurus anak, terlebih lagi kalau misalnya punya pekerjaan, berkarir atau mempunyai pekerjaan di luar. Nah, bagaimana nih memprioritaskan ibadah yang harus dilakukan? Apalagi di bulan Ramadan ini kan tentu ingin mencari pahala yang banyak nih Ustazah. Nah, silahkan nih Ustazah. Baik, Mbak Yesi dan juga Ihwafillah di mana saja berada. Tadi sebagaimana sudah diantarkan oleh Mbak Yesi ya, bahwa muslimah itu memang super. Ya, manusia super lah. Belum lagi kalau berkarir di luar. Kemudian sudah ke rumah itu kan ada suami yang harus juga disenangkan, bagaimana dia bisa menjadi ridho ya. Kemudian ada anak-anak, dzurriat, putra-putri, kemudian harus menyiapkan. Wah, luar biasa. Maka Allah menyebutnya tua wa indallahi ajrun azim dalam surat Al-Anfal. Wa annallaha indahu ajrun azim, dan sesungguhnya di sisi Allah itu bagi yang sudah berkeluarga itu adalah ada ajrun azim Yesi dan Iwafillah, ada pahala yang besar. Nah, maka yang pertama Iwafillah, ketika kita sudah memasuki kehidupan berumah tangga, apalagi kita punya dzurriat keturunan, kita punya prinsip, kita punya niat, kita punya konsep. Jadi bagaimana agar rumah tangga itu menjadi balagun ilal akhirah, menjadi jembatan untuk kita bisa mendapatkan satu kemuliaan di akhirat. Subhanallah ya, itu yang harus kita cita-citakan. Walaupun misalkan di luar sukses, tetap yang nomor utama itu adalah keluarga. Tidak ada duanya, itu adalah keluarga. Banyak sekali, betul banyak Mbak Yesi. Jadi banyak amanah ya, kalau saya lebih menyebutnya itu amanah. Banyak amanah yang dititipkan oleh Allah kepada kita muslimah. Maka Allah sediakan juga pahala yang besar. Ibadah kepada Allah itu betul, itu adalah nomor satu. Allah tidak bisa dinomorduakan dan Allah akan marah ketika dinomorduakan dengan suami, dengan anak ya. Alasannya anak, alasannya suami, oh jelas itu Allah marah. Bagaimana kalau nikmatnya diambil oleh Allah lagi. Tapi Iwafillah tadi saya sudah awal sudah menyampaikan, kita lihat mana yang utama, yang wajib, ada yang sunnah ya. Ibadah sholat wajib, apalagi nih saum ini jelas ya di dalam surah Al-Baqarah 183 tadi saya menyampaikan kutiba alaikumusiyam, telah diwajibkan. Nah, pertama jangan sampai karena sibuknya dengan berbagai amanah tadi ya di dalam rumah, di luar, lalu nanti sampai lepas saumnya. Jangan sampai. Satu hari membatalkan saum di bulan Ramadan tanpa ada rukhsah, tanpa ada yang dibenarkan oleh syariat batalnya itu, lam yakdi anhu yaumud dahran, maka tidak cukup walaupun dibalas itu dengan satu masa saum, satu masa. Maka Iwafillah rahimakumullah, para muslimah sahabatku di mana saja berada, kita harus pandai memanage ya, mengelola, mengatur gitu loh. Mana yang menjadi prioritas. Kalau misalkan pertama ya kita ingin saum dengan maksimal ya, kita ingin saum, kita konteks pertama ibadah adalah saum yang tidak ada di bulan lainnya kecuali Ramadan. Tentu kita bisa menjaga dengan asupan. Nah, bagaimana kita bisa tadi kalau niat itu sudah jelas ya, niat yang kuat. Yang kedua kita bisa menjaga asupan karena kita banyak amanah tadi. Harus bekerja di luar lah karir, kita harus mengurus anak, kita harus memasak, karena itu harus siapkan. Kemudian yang terpenting itu kan tadi kalau saya di awal ya, niat. Kita ingin menjadikan rumah tangga itu adalah menjadi surga. Nah, selain kita ibadah yang wajib, saum, sholat, kemudian saum, sholat, zakat, itu yang terhimpun tadi dalam rukun Islam. Kemudian ada ibadah-ibadah sunnah. Misalkan kita ingin menambahkan sholat itu dengan sholat sunnah ya, sholat sunnah nawafil, kita ingin menambahkan dengan sholat sunnah qobliyah ba'diyah. Lalu misalkan kita punya anak bayi, coba ketika kita sholat sudah melaksanakan yang wajib aja itu susah ya, anak udah teriak-teriak, lalu kita harus nambah lagi dengan sholat sunnah, dia semakin menjerit-jerit, nah itu juga nggak boleh.
kita ambil dulu, kita tenangkan dulu. Nah, artinya yang wajib sudah lakukan, yang sunnah agak waktunya geser, bagaimana kita bisa menenangkan dulu baru ambil. Nah, iwafillah konteksnya dengan tadi tema kita tadi ya Mbak Yesi, bahwa kita ibadah full, dapurnya tetap penuh. Dapur tetap ngebul. Ibadah nah, ibadah full, kemudian juga dapur tetap ngebul. Apalagi konteksnya sekarang di masa Ramadan. Menyajikan tadi ya bukaan, sahur untuk keluarga. Itu juga iwafillah punya nilai ibadah yang luar biasa. Punya nilai ibadah. Tentunya dengan niat karena Allah ya, karena ibadah karena Allah ya. Contohnya game ini. Suami saum, anak-anak saum, apalagi yang kecil-kecil. Bagaimana seorang ibu bisa mengantarkan seisi keluarga itu saum dengan maksimal? Salah satunya itu dengan sajian. Nah, itu kan ada nilainya ibadahnya. Ya, tentu itu ada nilainya. Maka niatkan memasak untuk sahur, memasak untuk buka. Ini juga adalah untuk menopang keluarga itu bisa beribadah kepada Allah, saum menjadi lebih sempurna. Nah, jadi diniatkan sehingga nanti tetap aja asik gitu. Mau walaupun harus bangun jam 2:30 masak ya, tetapi tadi sudah diniatkan untuk menopang keluarga bisa ibadah saum dengan sempurna pastinya. Jangan dijadikan beban ya Ustazah. Justru itu juga termasuk ibadah ya. Ibadah itu jelas ibadah. Ya, oke, untuk pemirsa Kompas TV dan juga pendengar Radio Mujahidin. Nah, tadi kita sudah simak nih tentang pekerjaan di rumah ya, yang juga termasuk ke dalam ibadah nih apabila kita niatkan ikhlas nih untuk mencari pahala. Dan iwafillah rahimakumullah beserta pemirsa Kompas TV, kita akan kembali lagi sesaat lagi di Mutiara Hati edisi Ramadan. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang kakak, ayah bunda, rahimakumullah, wafillah, pendengar setia Mujahidin FM 105.8 di mana saja Anda berada. Saya Muhammad Hasan, salah satu komisaris dari PT Radio Suara Emas Mujahidin Madani yang menyiarkan pertama kali di Kalimantan Barat sebagai radio dakwah pertama. Dan alhamdulillah sudah berjalan lebih daripada 15 tahun. Dan untuk ini kami mengajak wafillah rahimakumullah untuk sama-sama kita berwakaf, patungan wakaf untuk pembelian perangkat siaran yang memerlukan lebih daripada 75 juta, dan mudah-mudahan ini menjadi wakaf untuk kita mengembangkan dakwah syiar dari Masjid Raya Mujahidin yang merupakan masjid kebanggaan kita di Provinsi Kalimantan Barat. Berkah selalu, berkah berjamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir, Allahu Akbar. Masih di Mutiara Hati edisi Ramadan bersama Yesi dan juga Ustazah Cucu Nur Jamila. Nah, berbincang-bincang tadi kita sudah bincang-bincang ya Ustazah mengenai muslimah gitu ya, tidak hanya sekedar menjalankan ibadah wajib saja, sholat, misalnya ya puasa, tetapi aktivitas di rumah memasak itu juga bagian dari ibadah ya Ustazah. Nah, ini bagaimana nih cara kita untuk memprioritaskan mungkin ya Ustazah antara ibadah yang memang dasarnya wajib tadi sholat, juga prioritaskan mengurus anak misalnya, menyajikan makanan. Nah, ini bagaimana nih kita mengaturnya nih Ustazah? Baik Mbak Yesi dan juga ihwafillah rahimakumullah, saya melanjutkan yang tadi ya, bahwa tadi saya kan mencontohkan ketika kita mau sholat sunnah tapi anak kecil itu teriak-teriak, maka kita pilihannya adalah ambil anaknya dulu, ditenangkan dulu. Karena sholat sunnah pun gak akan tenang kalau sambil anak nangis teriak-teriak ya. Sedangkan ibadah itu kan kuncinya harus tenang. Nah, begitu juga seperti dengan tadi saum ya. Anak-anak tidak akan bisa saum kuat kalau tidak diberikan asupan yang bergizi ya. Apalagi kalau hanya cukup beli di luar ya, kita tidak tahu bagaimana proses memasaknya. Sementara kalau kita yang masak ihwafillah di rumah kan dari mulai minyaknya, airnya, prosesnya, higienisnya, semuanya itu masih kita tahu, kita terjaga. Nah, ketika kita menyiapkan untuk seseorang yang beribadah,
maka kita juga sama, itu adalah sedang beribadah, dan ibadah saumnya adalah ibadah saum yang wajib. Maka kata Nabi ya, tasaharu fa inna fis sahur barokah. Bersahurlah kamu sekalian ketika berpuasa ya, fa inna fis sahur barokah, karena dalam sahur itu ada keberkahan. Nah, apalagi kita bangun malam ya, kan masih malam bisa qiyamul lail dulu tuh, kan ada anak-anak suami semua masih tidur. Kita bangun bisa tambahkan, sempurnakan qiyamul lail, tahajud. Setelah itu kita siapkan masakan ya, sajian. Nah, tentu ihwafillah sudah pada pintar sekarang. Nggak mungkin dari mulai numbuk bumbu jam 3 itu nggak mungkin. Pasti itu udah disiapkan semuanya, disimpan di kulkas. Nah, ketika itu diniatkan tadi untuk menguatkan keluarga yang beribadah, insya Allah itu juga adalah ibadah. Maka kalau saya kurang setuju target saum dapur kinclong ya, tidak masak, enggak. Justru di situ ada kebersamaan, dan nanti ada tema itu ya, nanti akan kita bagaimana trik-trik kebersamaan itu, salah satu seperti makan, menyiapkan makan sahur, kemudian bukaan ya, menyiapkan buka bersama, sama-sama masak gitu kan, itu untuk anak-anak itu biar senang. Bahkan kalau saya dulu anak-anak masih kecil tuh Mbak Yesi, saking biar anak-anak tuh gimana bisa mau makan, karena kan kalau Ramadan tuh anak-anak tuh biasa malas makannya, anak-anak tuh agak malas makan, apalagi di sahurnya nih Ustazah. Maka saya itu ganti, jadi setiap tahun biasa ganti piring, ganti gelas, walaupun hanya setengah losin, tapi ada yang disukai ya, gitu, ada lebih menarik. Itu kan namanya kita nyiapkan ya, itu juga adalah salah satu bentuk ibadah. Nah, kemudian yang ada ibadah yang lain lagi nih, hiwafillah rahimakumullah. Misalkan tadi ada yang target pengen 1 bulan tuh berada di majelis ilmu. Baiklah itu kalau memang tidak punya tanggungan yang memberatkan, misalkan tidak punya anak kecil ya. Nah, menuntut ilmu itu juga wajib, tetapi menjaga putra-putri kita, apalagi yang masih di balita ya, itu lebih tinggi lagi kewajibannya. Maka dari itu misalkan nuntut ilmu kan tidak harus mesti keluar kalau saat ini ya, taklim kalau memang memungkinkan, tidak ada yang memberatkan di rumah, memang bagusnya harus datang ke seorang guru, lalu duduk bersimpuh di hadapan guru, lalu di situ belajar dengan khusyuk, itu jempol, itu sangat bagus. Tapi kalau ada putra-putri yang balita yang masih dijaga, utamakanlah dalam menjaga balita ya kita, atau memang kalau memang bisa dibawa itu lebih bagus, dibawa, disiapkan ya. Nah, jadi menyesuaikan situasi ya. Betul ya. Itu sangat bagus. Nah, belum lagi ini yang ketiga, contoh lagi misalkan ada muslimah yang punya kegiatan di luar. Kalau saya berpesan tidak harus itu berhenti, misalkan kan bukan hanya konteks di kantor ya Mbak Yesi. Ada yang misalkan berjualan, ada door to door, kemudian ada juga yang di pasar ya. Nah, jalankan dengan sebaik mungkin tadi ya, tetap itu jalan, tetapi ibadah. Nah, bagaimana itu bisa jalan dua-duanya? Misalkan, wah saya kalau sedang jualan tidak bisa tadarus. Siapa bilang ya, kalau mungkin tadarus baca Quran besar ya nanti jadi riya, kan kelihatannya jadi tidak bagus. Tapi kan bisa berzikir yang lain. Kemudian diam yang saum itu adalah zikir. Mungkin kemarin kalau sedang jualan tuh sambil ngomong gosip lah. Nah, di Ramadan mah jangan gosip, lebih baik berzikir. Supaya apa? Kan tadi bagaimana bisa dapurnya itu bisa ngebul kalau ibunya itu stop karena mungkin tidak cukup ya, mungkin tidak cukup dari suaminya, atau suaminya sedang berhalangan, mau nggak mau perekonomian ditopang oleh istrinya. Nah, kalau misalkan karena tadi ingin full ibadah, lalu stop jualannya, lalu stop karirnya, tidak mungkin ngebul kan dapurnya. Maka ini saudaraku muslimah ya, tidak harus di stop. Karir-karir luar, mau jualan, mau ngantor, mau apa, tidak harus. Apalagi memang ekonomi keluarga menuntut istri itu, kita itu menopang. Maka tetap jalan, ibadah jalan. Tadi ya kurangi gosip,
zikir bisa zikir lisan kan. Kalau misalkan sudah waktunya ibadah zuhur ya sesegeralah setelah sholat dengan membaca Al-Quran. Tapi ya saya tetap berpesan, insya Allah ibadah itu luas, dan kata Allah, anni la udhi'u amala amilin min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun. Sesungguhnya aku tidak akan menyia-nyiakan siapapun yang melakukan amal kebaikan selama dia orang beriman. Jadi tadi mau ke pasar, mau ke kantor, mau door to door, kemanapun diniatkan tadi untuk mencari ridho Allah, apalagi untuk menopang ekonomi keluarga, lalu nanti untuk menyajikan buka, untuk menyajikan sahur. Subhanallah wa fillah, yakin Anila udiu, kata Allah tidak akan menyia-nyiakan dan Allah akan menggantinya dengan pahala yang luas. Masya Allah, menarik sekali ya Ustazah pembahasan kita. Mungkin pertanyaan terakhir nih sebelum kita tutup nih Ustazah, apa harapan Ustazah ya untuk muslimah yang saat ini sedang Ramadan juga ya, agar dapurnya tetap ngebul, ibadahnya jadi full nih Ustazah. Baik, Ifafillah di penghujung saya mengajak ya. Tadi kan di awal saya menyampaikan memang kalau muslimah itu super ya, super amanahnya banyak. Agar itu tidak menjadi yang sia-sia, maka kita harus tetap menuntut ilmu, kita harus mengetahui dan niatkan apapun yang kita lakukan semuanya kita persembahkan untuk Allah. Kita persembahkan untuk Allah, kita sayang pada suami dan anak-anak, pada keluarga. Jangan sampai anak-anak itu hanya makanan-makanan yang siap saji ya, bukan berarti yang siap saji itu nggak bagus, tetapi betapa senangnya kalau ini karya kita sendiri ya. Kalau saya walaupun nggak enak, walaupun gimana, seneng kalau sajian kita itu ya kita buat sendiri, lalu anak-anak tuh seneng, sehingga sudah besar pun aduh rindu dengan masakan ibu yang sudah berkeluarga. Itu kan waduh berarti masakanku hebat, walaupun sebenarnya kalau disajikan ke orang lain belum tentu ya. Tapi minimal kita ada keikhlasan. Ketika kita keikhlasan menyajikan lalu anak-anak seneng, oh jelas itu jadi ibadah dan menambah kehangatan lah dalam keluarga, sehingga anak-anak itu hafal, oh masakan ibu tuh rasanya begini ketika dia jauh kan, rindu dengan masakan ibu. Iya ya, tentu itu adalah dinilai oleh Allah. Baik, terima kasih Ustazah untuk ilmunya hari ini ya, dengan tema kita yaitu dapur tetap ngebul, ibadah jadi full. Dan Iwafillah pendengar Radio Mujahidin beserta pemirsa Kompas TV, tadi berakhir sudah ya perbincangan kita bersama dengan Ustazah. Nih mudah-mudahan kita dapat memprioritaskan ya ibadah kita, mana yang harus kita dahulukan nih. Contohnya tadi ketika sudah sholat anak-anak menangis, maka ketika sholat kita tenangkan dulu anaknya sehingga kita bisa melanjutkan ibadah-ibadah yang lain. Baik wafillah rahimakumullah beserta pemirsa Kompas TV, jazakumullah khair, afwan minkum. Kita tutup dengan subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan sebelum saya tutup, untuk informasi untuk ikhwafillah yang ingin berwakaf ya untuk perangkat siar Radio Mujahidin, boleh ya untuk datang langsung ke Radio Mujahidin pada hari kerja, pada hari Senin sampai Jumat pukul 9 sampai 16 waktu Indonesia Barat, dan jumlah minimal wakafnya yaitu sebesar Rp10.000. Langsung datang aja ke Radio Mujahidin, Gedung Menara Mujahidin lantai 2 di jam kerja. Sekian, terima kasih wafillah, sampai jumpa lagi di Mutiara Hati edisi Ramadan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kompas TV, independen, terpercaya.